orang tua merasa bahwa anak ini hanya sampingan aja. Rumah tangga boleh bubar, tapi fungsi orang tuanya tidak. Pelarangan ketemu anak itu memandangnya seperti apa, Pak? Sebelumnya kan ada di kasus selebritis juga, ada yang baru-baru ini juga melakukan pengaduan ke Komnas. Mungkin saya bisa menyampaikan begini, idealnya sih seperti apa sih kalau konflik ini terjadi, seperti itu ya. Oke, selamat siang pemirsa Reben Entertainment. Saat ini saya berada di Komnas Anak bersama Pak Ketum, Pak Agustinus Sirait. Dan kami akan membahas beberapa tema ya, tapi pasti dalam lingkup anak ya. Dan ya seperti kita ketahui pemirsa Reben, ada kasus yang lagi viral banget. Artis berinisial RO dan S yang dulunya merupakan suami istri Pak Agus ya. Tapi sekarang akhirnya bercerai, justru malah menjadi konsumsi publik ya isu perceraian mereka ini, bahkan merembet kepada anak. Nah, Pak Agus mungkin melihatnya seperti apa, Pak? Iya, seringkali Eki dan pemirsa Reben, orang tua tanpa sadar ya menempatkan anak sebagai korban. Jadi seringkali akibat perceraian itu orang tua merasa bahwa anak ini hanya sampingan aja. Padahal seharusnya yang paling dipikirkan adalah bagaimana anak-anaknya. Ya, makanya ego orang tua dikedepankan, padahal seharusnya yang dikedepankan adalah kepentingan terbaik untuk anak. Seperti itu. Selalu harusnya orang tua kan udah pernah gagal ya untuk menjadi pasangan suami istri. Seharusnya untuk menebus rasa berdosanya kepada anaknya, dia harus menjadi orang tua yang layak untuk anak. Artinya buang semua ego-ego suami istri, mantan suami istri, tapi utamakan kepentingan terbaik anak. Seperti itu. Karena kita juga sebagai orang tua mungkin emang yang udah cerai, orang tua yang udah cerai gitu, kita bisa bertengkar. Tapi kalau di depan anak harus tetap baik-baik ya. Betul. Rumah tangga boleh bubar, tapi fungsi orang tuanya tidak. Jadi anak harus tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibu. Karena nggak pernah ada mantan ayah, nggak pernah ada mantan ibu. Yang ada hanya mantan suami dan mantan istri. Itu. Nah, terus juga apalagi kalau dipisah-pisahkan, maksudnya Betul. pelarangan ketemu anak itu memandangnya seperti apa, Pak? Iya, seringkali yang pengaduan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak, seringkali mantan pasangan suami istri ini menempatkan anak sebagai alat transaksional. Jadi misalnya sebelumnya kan ada di kasus selebritis juga, ada yang baru-baru ini juga melakukan pengaduan ke Komnas karena si suami belum memberikan nafkah materi terhadap anak dan istri, sehingga si istri memblok atau membatasi ketemunya ayah dan anaknya. Itu nggak boleh. Itu jelas ya, ini pemirsa Reben, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 14 nomor 35 tahun 2014, di situ disebutkan anak harus mendapatkan kasih sayang yang utuh walaupun ayah dan ibunya sudah berpisah atau bercerai. Di situ tidak pernah disebutkan, dituliskan syaratnya seperti apa. Apakah harus memberikan nafkah batin, nafkah materi? Itu kan putusan lain, putusan pengadilan. Tapi di Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan anak harus mendapatkan kasih sayang utuh. Jadi tidak boleh ada salah satu pihak yang membatasi, memblok untuk ketemu dengan anak. Seperti itu. Mungkin dari sekian banyak case yang pernah Pak Agus terima,
Ya. di Komnas Anak ini. Dari kasus-kasus seperti ini tuh apa sih yang akhirnya imbas ke anak? Anak itu menjadi apa? Jadi malas sekolah atau apa gitu? Imbasnya ke anak, Pak. Ya. Nah ini ya di tingkat katakanlah untuk masyarakat yang biasa aja, ini udah terjadi dan mengakibatkan misalnya tekanan psikis terhadap anak. Iya. Bagaimana misalnya dia melihat pertengkaran orang tuanya, ya. Apalagi di tingkat selebritis yang tiap hari kan ini diberitakan viral dan sebagainya. Saya juga mengingatkan Reben dan teman-teman media, janganlah sampai hanya mengejar rating kemudian memvideokan wajah dari anak-anaknya orang yang sedang berkonflik, karena itu akan menambah luka batin dan psikisnya anak menjadi tidak baik ya, seperti itu. Apalagi ini tiap hari diberitakan dan tentu belum tentu lagi beritanya benar ya, dan ini yang terlupakan oleh orang tua. Misalnya pasangan S dan RU ya, saling melempar ego, RU ya, RO ya, saling melempar ego, melempar isu, kemudian ini setiap hari ada di medsos, dan ini tentu akan melukai hati anak-anaknya, apalagi kalau sampai melihat misalnya seperti itu. Ini yang kadang orang tua kalau sayang sama anak, kedepannya kanlah kepentingan terbaik untuk anak. Jadi jangan egonya yang didahulukan seperti itu. Sebenarnya juga awalnya kan sebenarnya karena RO ini sakit hati ya, karena susah ditemukan anaknya, akhirnya nafkah 200 juta itu di stop sama oleh RO. Apakah itu langkah yang tepat atau seperti apa, Pak? Enggak boleh. Yang saya tadi bilang itu, anak tidak boleh menjadi alat barter transaksional. Saya ulangi lagi, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak tidak disebutkan itu bahwa anak wajib ketemu dengan ayah dan ibunya, itu wajib. Dan seluruh pihak harus memfasilitasi itu. Jadi nggak boleh misalnya ketika mantan suami dan mantan istri bertengkar atau katakan berkonflik, kemudian mereka nggak saling omongan. Kalau untuk urusan anak harus berkomunikasi. Tapi kalau nggak ditemuin juga, mungkin tapi nafkah juga masih terus berjalan, apalagi nilainya besar gitu. Betul. Solusi terbaik itu apa sih sebenarnya? Nah ini mungkin ini kan lagi viral ya. Mungkin saya bisa menyampaikan begini. Idealnya sih seperti apa sih kalau konflik yang terjadi seperti itu ya. Yang pertama, putusan pengadilan mengatakan, ada yang putusan pengadilan, ada juga yang kebijakan masing-masing ya. Si suami memberikan nafkah kepada anak, bahkan kepada mantan istrinya. Kemudian anak diasuh oleh ibunya ya, atau mantan istri. Ketika misalnya ada kasus seperti ini yang misalnya katakan siapa yang memulai ini, misalnya tersendat lah, misalnya ada pemberian nafkah dari mantan suami yang belum diberikan, itu tidak boleh istrinya atau mantan istrinya melarang. Karena belum ditransfer, katakan begitu ya, kemudian ya udah kamu nggak boleh ketemu, nggak boleh itu. Walaupun itu putusan pengadilan ya, putusan pengadilan, tapi nanti kan akan dilihat lagi urusan lainnya, misalnya fakta-faktanya, apakah ada kendala di suaminya, apakah penghasilan suaminya berkurang dan sebagainya. Itu urusan lain. Makanya saya bilang, setiap pasangan yang sudah bercerai, kedepankanlah kepentingan terbaik untuk anak. Yang harus dipikirkan, diutamakan itu anak dulu. Yang lain kan sebenarnya masih bisa dibicarakan. Kalau misalnya transfer nafkahnya bulan ini belum ditransfer, kan masih bisa bulan depan, seperti itu. Tapi jangan itu menjadi sampai alat untuk memblok, untuk tidak diberikan ketemu ayah dan anaknya. Ingat ya, pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 disebutkan anak wajib mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya walaupun mereka sudah berpisah. Begitu. Tapi kalau di case ini sebenarnya kan uang bulanan tetap, cuman aksesnya tidak. Apalagi uang bulanannya tetap. Iya, maksudnya ini yang jadi di sini case ini yang salah itu kira-kira menurut Pak Agus ya.
saya Komnas Perlindungan Anak tidak sebenarnya tidak ingin masuk ke ranah orang dewasa dalam hal ini. Kami hanya melihat apapun masalahnya, apapun yang terjadi, tidak boleh anak menjadi korban untuk itu. Ini kan anak jadi korban misalnya tidak ketemu dengan ayahnya, atau saya sempat lihat video-videonya katanya RO ya, RO mau ketemu sama anak, menghubungi S, kemudian S nggak menjawab tapi langsung aja kepada anak. Ya. Itu juga nggak boleh. Kenapa Pak? Karena mantan istri juga harus Memfasilitasi. untuk ayahnya ketemu dengan anaknya. Karena itu haknya anak, Iya juga. bukan otoritas dari mantan istri. Makanya tadi saya sebut kepentingan terbaik anak yang harus didahulukan. Dan ini kan ada kebutuhan bahwa anak harus ketemu dong dengan ayahnya. Fasilitasi apapun, konflik apapun yang mereka saat ini terjadi, katakan begitu, hubungan antar mantan suami dan istri ya, buang dulu itu. Dan pun selain memang karena kewajiban S untuk memfasilitasi, dan juga agar anak pun melihat orang tuanya tuh akur gitu ya. Betul. Walaupun sudah berpisah. Karena itu menjadi psikologis anaknya jadi psikisnya jadi baik gitu. Betul. Ya. Kalau melihat orang tuanya akur, betul. Nggak bertengkar, nggak berpisah, betul. Ya kan jadi kedepannya bagus gimana itu Pak? Makanya kan saya bilang, sering kali saya informasikan ini di media, kita boleh gagal menjadi pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal untuk menjadi ayah dan ibu untuk anak-anak. Anak itu harus melihat bahwa kasih sayangnya tetap utuh dari ayah dan ibu. Mereka harusnya nggak tahu nih ada mantan ayah, mantan suami dan mantan istri, itu nggak di ranahnya mereka. Yang mereka tahu adalah saya punya ayah dan saya punya ibu. Nah, kalau kebutuhannya anak untuk ketemu dengan katakanlah ayah, istri harus memfasilitasi. Begitupun sebaliknya ya. Tapi makanya kemarin ada video yang mengatakan, saya lihat ya di berita, S katanya berusaha memblok atau katakan tidak memfasilitasi, misalnya mengatakan bahwa anaknya RO sedang mau ketemu sama sama anaknya. Dijadwalkan karena seminggu kan ada berapa kali ya, berapa hari untuk ketemu. 3 hari. Tapi si S bilang selalu anaknya sedang di rumah neneknya, anaknya sedang pergi dan sebagainya. Hak asuh ada di tangan S. Harusnya yang mengasuhkan S, dan tentu yang membuat jadwalnya juga S harusnya. Dan dia harusnya tunduk terhadap putusan atau perjanjian yang mana setiap minggu ayahnya harus ketemu dengan anaknya. Tapi di case-case lain yang Pak Agus terima di Komnas Anak ini, ada gak kayak di case lain ya, ada gak semacam doktrinasi gitu di case yang sama, terus juga ditemukan doktrinasi ibunya gitu melarang anaknya ketemu bapaknya dengan didoktrin gitu. Betul. Pernah gak nemuin hal-hal kayak gitu? Sering. Jadi di beberapa case yang lalu bahkan untuk katakanlah menghukum atau menghukum mantan pasangan. Oh, itu jadi alat hukum untuk katakanlah mereka sudah berpisah tapi salah satu pihak itu masih belum ikhlas seperti itu ya, mungkin ada rasa sakit hati dan sebagainya. Akhirnya salah satu pihak untuk menghukum pasangannya, anaknya sama sekali nggak boleh dipertemukan kepada satu pasangan yang lain. Bahkan ada yang lebih berat lagi, anak itu di grooming, anak itu diberikan informasi yang tidak benar terkait mempengaruhi untuk mempengaruhi anak untuk supaya nggak mau ketemu dengan mantan ayah atau mantan istrinya, bahkan membenci gitu. Bahkan membenci. Jadi ada anak yang akhirnya
karena setiap hari dikasih informasi yang tidak baik, dipengaruhi dan sebagainya, anak itu nggak mau ketemu sama salah satu ayah atau ibunya, seperti itu. Dan itu nggak boleh, itu dilarang oleh undang-undang. Kalau Pak Agus sendiri membacanya dalam kasus S sama RO ini, ada gak sih Pak menduga gitu? Kalau saya lihat dalam kasus S dan RO ini lebih ke arah egoisme terhadap diduga ya, terhadap kepemilikan satu hal dan lain hal, tapi lagi-lagi Komnas Perlindungan Anak tidak mau ikut ke ranah itu. Kalaupun mereka sudah ada perjanjian dan sebagainya, kita serahkan ke mereka. Tapi bahwa hari ini faktanya ada anak yang nggak boleh ketemu dengan ayahnya, itu nggak boleh. Itu sangat dilarang oleh undang-undang. Apapun permasalahan yang ada harus dikedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Itu tadi, misalnya kan anak berhak untuk mendapatkan ketemu dengan ayahnya. Seperti itu. Mereka nggak tahu apa masalahnya orang tua, itu urusannya orang tua. Seperti itu. Dan yang terbaru ada yang cukup viral baru-baru ini, S diduga dalam dalam sebuah live streaming mencaci, menghina RO. Ini diduga menghina RO. Terus itu menjadi viral dan akhirnya kemarin ini S itu sudah mengucapkan permintaan maaf. Iya. Walaupun tidak jelas tertuju maafnya untuk siapa ya, apakah ke KRO atau ke maafnya untuk netizen ya. Iya, mungkin maksudnya tanggapan Pak Agus sebagai Komnas Anak atas yang dilakukan S ini di live streaming tersebut seperti apa Pak? Mungkin ada dampaknya ke anak, akhirnya anak-anak melihat betapa kerasnya perseteruan mereka sampai ayahnya dihina gitu. Saling membalas, kemudian ada lagi yang melempar isu dan sebagainya. Jadi kayak pantun-pantunan gitu Pak. Betul. Nah itu tadi seringkali pasangan yang bercerai menganggap anak ini sampingan, bukan yang utama. Padahal harusnya ya pasangan yang bercerai ini mempunyai moral menebus rasa bersalahnya. Tentu kan berpisah itu sebuah kesalahan menurut saya, karena mereka sudah berkomitmen dengan Tuhan untuk bersatu dalam pasangan suami istri. Harusnya untuk menebus rasa bersalahnya adalah menempatkan anak di yang paling utama. Apapun problem yang ada antara mantan suami dan mantan istri, harusnya dikesampingkan dulu, yang diutamakan anak. Nah hari ini kan kita lihat beredar di sosial media, tentu anak mendapatkan tekanan psikis, belum lagi kalau dia di sekolah, ya di lingkungan rumah, tentu jangan-jangan anaknya nggak berani keluar rumah, atau jangan-jangan ada juga kasus yang anak nggak mau sekolah karena dia takut bertemu dengan teman-temannya, sepertinya dia jadi bahan pembicaraan. Itu yang dilupakan orang tua hari ini. Nah ini yang sekali lagi nggak boleh terjadi. Apapun masalah yang dihadapi orang tua, mantan suami dan mantan istri, harusnya dibuang jauh-jauh dulu, utamakan anak. Anak itu harus mendapatkan situasi yang sama ketika pasangan ini belum berpisah. Jadi dia harus mendapatkan kasih sayang yang utuh, yang saya sebut tadi itu, yang utuh dari ayah dan ibunya, seperti itu. Apalagi mereka ini public figure dan akan jadi contoh juga. Ini yang di Komnas Perlindungan Anak, pengaduan yang paling banyak itu masalah perebutan anak, konflik perebutan anak dan sebagainya. Ini yang sering masuk di pengaduan kita. Bahkan yang baru-baru ini ada selegram juga dengan mantan suaminya juga sama. Anak dijadikan alat barter. Kami tidak setuju, walaupun kami sudah mediasi beberapa poin. Ada hanya tinggal satu poin yang belum sepakat dalam mediasi itu. Salah satunya adalah yaitu egoisnya
orang tua untuk menjadikan anak sebagai alat barter, dan kami tidak setuju itu. Apapun keadaan ayahnya, apapun keadaan ibunya, harus masing-masing pihak itu legowo ya untuk Iya. mempertemukan, untuk tetap mempertemukan. Jadi anak itu nggak ada yang berubah, walaupun ayah dan ibunya berpisah, tapi dia tetap dapat kasih sayang utuh yang saya sebut tadi. Dan juga akur gitu. Akur. Jadi di depan anak harus ya tambah akur. Kalau kita memang sayang sama anak dan mengedepankan kepentingan terbaik anak, itu loh. Kata-katanya gitu. Mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Jadi buang dulu egonya. Katakanlah masalah harta gono ini nanti dulu, itu bisa kok dibicarakan ya. Dengan kepala yang Dengan dingin. kepala dingin. Kalau misalnya hari ini si ayah kesulitan untuk memberikan nafkah, mungkin bulan depan udah lancar lagi ya, seperti itu ya. Begitulah sebaliknya. Masih bisa kok dibicarakan. Jangan ini menjadi alat juga untuk jadi konsumsi media ya. Kemudian kita melupakan bahwa ada anak yang tersakiti, ada anak yang terluka psikisnya akibat dari pemberitaan ini. Seperti itu. Lalu mungkin sejauh ini sudah ada pelaporan yang masuk di antara dari keduanya? Belum. Ya, gitu. Kita sih menghimbau masing-masing pihak ya menurunkan tensi emosionalnya ya. Lagi-lagi lihatlah anak secara utuh, yang butuh kasih sayang. Masalah-masalah lain yang saya dengar ada pembagian harta gono gini dan sebagainya, terus ada kesepakatan, ada akta yang sudah dibuat, akta kesepakatan dan sebagainya, itu bisa dibicarakan kok gitu. Saya yakin masing-masing pihak harusnya bijaksana lah. Sekali lagi, tempatkan anak yang paling depan ya. Kebutuhannya anak sekarang apa, katakan kasih sayang, itu nggak boleh putus Dari keduanya, baik ayah ataupun ibu ya. Masalah yang lain itu saya pikir bisa lah diatur dengan baik ya. Kalau kita ini kan banyak nih kata-kata karena sayang anak dan sebagainya, buktikanlah sayang anaknya gitu. Jangan egonya aja digede-gedein gitu ya. Apalagi saling menghujat, saling segala macam lah di situ. Itu nggak baik untuk anak. Oke, baik pemirsa Ray-Ban Entertainment. Disclaimer ya, ini kita bukannya berpihak kepada S atau enggak RO. Kita berpihak kepada Kepentingan Komnas Anak, berpihak terbaik pada anak. kepentingan terbaik anak. Iya. Oke. Baik pemirsa Ray-Ban Entertainment, begitulah perbincangan pembahasan antara saya dengan Pak Ketum Komnas Anak Pak Agustinus Sirait. Pak, terima kasih banyak waktunya. Semoga ini menjadi pembelajaran juga ya buat untuk masyarakat luas, umum, selebritis ya mungkin ya. Sekali lagi seringkali, dan Komnas Perlindungan Anak seringkali menangani kasus perbuatan anak seperti ini. Yang paling utama untuk menyelesaikan kasusnya adalah turunkan semua ego orang dewasa. Itu. Oke. Terima kasih Ray-Ban Entertainment. See you again.